Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar dan berkarya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Selvi dalam pelajaran PKL. Baik, kita akan menuju ke bab 2 dengan tema ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ya. Adapun pengertian ekologi. Menurut Haeckel, mendefinisikan ekologi sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Asas-asas dasar ilmu lingkungan ada 14, yaitu pertama, asas hukum kekekalan energi. Kedua, asas dalam sistem tidak ada pengubahan energi yang betul-betul efisien. Yang ketiga, asas sumber alam. 4, asas daya dukung lingkungan ada batasannya. Kelima, asas pengaturan populasi. Keenam, asas persaingan dalam lingkungan. 7, asas keteraturan. Kedelapan, asas habitat dan keanekaragaman takson. Kesembilan, asas keanekaragaman komunitas. 10, asas pada sistem yang stabil perbandingan biomasa atau produksi menjadi harga tetap. Ke-11, asas sistem yang stabil mengeksploitasi sistem yang belum stabil. 12, asas sempurna bergantung pada kepentingan relatif dalam lingkungan tertentu. 13, asas keanekaragaman pada lingkungan stabil berlaku dalam ekosistem yang mantap. Terakhir yang ke-14 adalah asas derajat pola keteraturan fluktuasi populasi bergantung pada pengaruh sejarah populasi sebelumnya. Baiklah, berikutnya mengenai pencemaran alam. Apakah pencemaran alam itu? Pencemaran alam adalah gejala teknologi yang melawan kehendak dan kemampuan alam. Pengadaan sumber alam menentukan kapasitas bahwa suatu lingkungan. Ini salah satu contoh pencemaran alam. Ya. Balikpapan dibagi menjadi 3 isu atau informasi. Yang pertama adalah isu cok atau perkotaan. Nah, ini satu gambarnya. Yang kedua adalah isu hijau atau hutan. Berita tentang hutan ya. Yang ketiga adalah isu biru, yaitu pesisir dan pantai. Berikutnya mengenai kawasan RS Damar 3. Kawasan RS Damar 3 yang tadinya merupakan hutan lindung yang subur dan merupakan daerah tangkapan air Sungai Sepinggan, sekarang berubah menjadi areal perumahan dan banyak terjadi pengupasan lahan. Akibatnya, pada muara Sepinggan sekarang mengalami penyempitan dan pendangkalan atau sedimentasi serta terjadi banjir di musim hujan. Tanah tergenang air, tanah longsor, dan sebagainya. Sementara itu, Waduk Telagasari yang mulanya merupakan waduk menampung air, tempat rekreasi dan berlangsungnya ekosistem air yang seimbang, sekarang bukan lagi seperti itu. Jadi pendangkalan atau sedimentasi, justru yang ada sekarang pemukiman penduduk, erosi yang melanda, dan bangunan sekolah yang sekarang tidak dapat berfungsi lagi. Jadi kalian sudah tahu ya, mengapa terjadi banjir? Berikutnya, manfaat hutan lindung Sungai Wain atau HLSW. Ya, yang pertama adalah menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan Pertamina. Kedua, habitat berbagai jenis satwa baik yang khas Kalimantan maupun jenis yang terancam punah. Yang ketiga adalah penyangga kawasan pesisir Teluk Balikpapan dari bahaya erosi dan tanah longsor. Yang keempat, objek pendidikan, konservasi alam, dan penelitian ekologi hutan, ekologi daerah aliran sungai, hidroorologi, dan biologi tanaman dan hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai objek wisata alam dan kawasan untuk pembinaan kecintaan masyarakat bagi alam. Yang kelima, sebagai kawasan lindung kota yang bisa menjadi maskot Balikpapan. Ketujuh,
Selama ini telah terjamin tersedianya upaya pemenuhan kebutuhan dasar akan kayu dan hasil hutan untuk masyarakat tradisional di zona penyangga kawasan HTS. Berikutnya mengenai pengertian pesisir. Nah, apakah pesisir itu? Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut. Ini contoh ya, peralihan ini. Itu namanya pesisir. Baiklah, dari 10 marga, ada 7 marga tumbuhan yang terdapat di kawasan pesisir Teluk Balikpapan, yaitu Avicennia. Ini gambarnya ya, fotonya. Stenocarpus ini. Nah, Bruguiera ini fotonya. Cerups ini. Rhizopora ini. Soneratia ini. Dan Nipa ini. Nah, ya. Berikutnya manfaat program PPT atau pengelolaan pesisir terpadu. Yang pertama adalah keberlanjutan sumber daya pesisir sebagai sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Kedua, menghindari pencemaran lingkungan dan melindungi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari jasa lingkungan laut, pariwisata, energi non-konvensional, dan industri maritim. Keempat, mengembangkan bioteknologi sumber daya pesisir untuk produk farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis pada masyarakat. Keenam, mengembangkan kearifan lokal bagi kelestarian ekosistem pesisir. Ya, ini satu contoh gambarnya ya. Pengertian laut. Pengertian laut secara umum adalah kumpulan air yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ini ya, ini bukan. Adapun potensi kelautan di Balikpapan antara lain yang pertama sebagai sumber mata pencaharian nelayan, nih, ya. Yang kedua sebagai sarana transportasi laut, ya. Yang ketiga sebagai penghasil terumbu karang. Ya, kemudian keempat sebagai penghasil garam atau air laut. Yang kelima sebagai penghasil rumput laut. Yang terakhir yaitu mengenai pengertian kota. Kota adalah tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, pengembangan usaha, budaya, jasa, bursa kerja, industri, dan jenis kegiatan lain yang bertumpu di pusat. Nah, ini. Gue yakin kalian pasti kangen, pasti rindu ingin berjalan-jalan di tempat-tempat ini, tapi dalam kondisi ini ingatkan sekali lagi, tolong dijaga, tetap di rumah saja, keluar untuk melakukan kegiatan yang perlu. Oke, baik. Untuk bab 2 Ibu cukup sekian. Semoga kalian paham dan mengerti, dan berikutnya kalian bisa mengecek tugas kalian di Google Classroom. Oke, Ibu kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.